Mulai kemarin Minggu 25 Juni 2023 sudah ada status terbaru untuk BPNT periode Mei-Juni yang sudah tampil di data terpadu kesejahteraan sosial ataupun di DTKS. Nah, di sini apakah dalam beberapa hari ke depan akan ada pencairan uang senilai Rp400.000 untuk bantuan BPNT ini di seluruh bank penyalur? Entah itu Bank BNI, Mandiri, BRI maupun juga BSI yang cair secara menyeluruh. Lalu apakah bagi seluruh KPM di semua daerah ini akan cair serentak dalam minggu-minggu ini? Karena sudah ada data periode BPNT Mei-Juni. Nah, untuk informasi secara lengkap pastikan teman-teman simak video ini sampai habis dan jangan di skip untuk mendapatkan informasi yang lengkap dan untuk menghindari kegagalpahaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Info Digital. Di sini kita akan mengupdate informasi terbaru di program bantuan pemerintah. Pastikan bagi teman-teman yang ingin selalu mendapatkan informasi yang update, valid, akurat di program bantuan pemerintah, sudah subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya di channel ini agar tidak ketinggalan informasi penting di pencairan bantuan sosial. Dan di sini juga kita minta support teman-teman untuk subscribe bagi yang baru saja mampir di channel ini beserta share video ini ke grup-grup sosial media teman-teman supaya banyak KPM yang lainnya juga bisa mendapatkan informasi yang update dan juga valid di program bantuan pemerintah. Nah, oke sobat, jadi untuk data terpadu kesejahteraan sosial ataupun DTKS yang bisa kita akses langsung menggunakan HP kita dalam halaman cek bansos.kemensos.go.id. Di sini sudah muncul untuk tampilan terbaru BPNT periode Mei-Juni. Nah, yang sebelumnya kan untuk periodenya masih bulan Maret-April, tetapi mulai hari Minggu 25 Juni 2023 di sini sudah berubah untuk periodenya menjadi Mei-Juni. Dan perubahan di sini saat kita coba cross check di lapangan ternyata tidak cuman di beberapa daerah saja, tetapi meluas ya di berbagai daerah yang ada di Indonesia dan juga untuk KKS yang diterbitkan oleh semua bank penyalur, entah itu KKS dari Bank BNI, KKS dari Bank Mandiri, lalu KKS dari Bank BRI dan juga KKS dari Bank BSI. Ini sudah muncul untuk update-nya pada DTKS yang untuk BPNT periode Mei-Juni. Nah, lalu apakah setelah data yang ada di DTKS ini jika sudah terupdate untuk BPNT Mei-Juni, apakah dalam beberapa hari ke depan untuk seluruh bank penyalur akan ada pencairan? Nah, karena seperti informasi dalam video kita sebelum-sebelumnya, kalau untuk bank pencairan BPNT Mei-Juni ini baru terpantau di beberapa bank saja dan masih belum seluruh bank penyalur ini benar-benar menyalurkan bantuan BPNT tahap ketiga alokasi Mei-Juni. Jadi baru beberapa bank saja yang kita dapatkan informasinya secara valid pastinya, yang sudah kita cek juga untuk kevalitannya dari informasi tersebut. Nah, lalu apakah setelah ada updatean data di DTKS mulai hari Minggu tanggal 25 Juni 2023, apakah nih dalam pekan ini ataupun dalam minggu-minggu ini akan ada pencairan serentak untuk seluruh daerah yang ada di Indonesia untuk bantuan BPNT alokasi Mei-Juni? Nah, di sini untuk konsepnya pada intinya setelah data yang ada di DTKS, data terpadu kesejahteraan sosial, itu setelah diupdate maka akan muncul BPNT periode Mei-Juni. Tetapi walaupun sudah muncul untuk data tersebut, ini bukan berarti dalam waktu itulah untuk pencairan BPNT Mei-Juni langsung cair serentak ya di seluruh wilayah Indonesia dan di semua bank penyalur. Jadi bisa dipastikan ya dalam pekan ini pun penyaluran BPNT Mei-Juni itu tidak akan benar-benar terselesaikan semua dan cair semua secara serentak di seluruh KKS bagi KPM di semua wilayah yang ada di Indonesia. Jadi memang walaupun sudah muncul di DTKS periode BPNT Mei-Juni, bukan berarti dalam minggu depannya itu langsung cair semuanya. Bahkan pengalaman di gelombang ataupun tahap yang sebelumnya
ini ada penyaluran ya, walaupun sudah selesai periodenya. Contohnya untuk yang bulan periode BPNT Mei Juni, apabila nanti disalurkan di bulan Juli, ini masih sangat mungkin sekali. Karena pengalaman di BPNT tahap kedua alokasi bulan Maret April, ini masih ada juga yang dicairkan hingga bulan Mei. Nah, jadi di sini sudah bisa disimpulkan untuk data terpadu kesejahteraan sosial bukan tolak ukur dari estimasi waktu pencairan, tetapi hanya sebagai tolak ukur apakah KPM tersebut berhak mendapatkan bantuan BPNT Mei Juni ataupun tidak. Nah, ini bagi teman-teman yang kemarin masih belum cair, jika namanya sudah terdaftar di DTKS, maka tentu saja teman-teman itu akan mendapatkan BPNT Mei Juni, tetapi tinggal menunggu waktunya saja dan tidak menutup kemungkinan cair nantinya pada bulan Juli, teman-teman. Karena memang untuk pencairan bantuan sosial ini disalurkan secara bertahap. Jadi tidak cair dalam satu waktu dan juga tidak cair dalam waktu 1 minggu dan 1 bulan. Karena ini bisa saja terjadi di beberapa bulan untuk penyaluran bantuan sosial. Nah, untuk skema ini ataupun sistem penyalurannya ini tidak cuma terjadi di 1-2 bank saja ya teman-teman, tetapi di semua bank pun disalurkannya secara bertahap dan tidak langsung cair dalam satu waktu. Nah, bagaimanakah dengan bank penyalur yang masih belum ada pencairan juga untuk BPNT tahap ketiga alokasi Mei Juni? Nah, di sini untuk proses yang ada di Kementerian Sosial sebenarnya sudah sampai tahap SP2D di seluruh bank penyalur. Nah, jika sudah SP2D ini tinggal menunggu 2 proses yang ada di perbankan, yaitu untuk proses yang pemindah bukuan ataupun perintah transfer. Lalu yang kedua, ini proses yang terakhir adalah top up dana bantuan. Nah, jadi jika dana bantuan ini sudah masuk ke dalam KKS, barulah bisa diambil oleh para penerima manfaat. Jadi tentu saja untuk waktu tanggal pasti penyaluran dari bank penyalur sendiri itu yang memiliki wewenangnya adalah dari bank penyalur. Karena pada dasarnya dari Kementerian Sosial telah menetapkan SP2D surat perintah pencairan dana dan untuk proses penyalurannya sendiri tergantung dari bank penyalur karena memang dari pengalaman yang sebelumnya itu Bank BRI adalah bank yang paling terdepan, yang paling cepat ya untuk mencairkan BPNT maupun PKH. Tetapi ternyata di tahap 3 ini itu untuk yang Bank BRI malah belakangan dan malah yang lebih duluan adalah Bank BNI dan juga Bank Mandiri. Jadi memang ini kebijakan masing-masing dari bank penyalur. Nah, jadi seperti itu informasi dari saya. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat dan pastikan teman-teman selalu stay tune di channel ini supaya bisa mendapatkan informasi update di pencairan bantuan sosial. Nah, yang pasti teman-teman apabila nanti sudah banyak daerah yang cair secara serentak ataupun seluruh bank penyalur